kalau cantik saya ngondek ya, nggak enak ya. Oke, Mas Farhan ngondek nggak apa-apa, kalau saya jangan ya. Tapi kok ya pancet ayu. Ya wis, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman yang bertatap muka dengan saya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Apa jawabannya? Saya sehat, saya kaya raya, saya bahagia. Oke, mulai sekarang dikasih kata saya. Oke ya teman-teman, jangan lupa selalu di-mindsetkan ya, di-mindsetkan, diucapkan, di batin, kata-kata adalah doa ya. Nah, untuk ketika kita merasakan rasa itu, berarti kita sebenarnya sudah olah rasa ya, karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi apa yang kita rasa, ya itulah yang akan diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman setiap hari merasakan hidupnya susah, ya yang jadi akan kesusahan itu. Kalau teman-teman yang dirasakan setiap hari hutangnya, ya udah hutangnya tidak akan pernah selesai. Kan top up, top up, top up, top up, dan top up. Masih ada YouTube-nya toh? Ada di situ. Oh, lagi live juga. Oke teman-teman, kita ini apa namanya? Kita kembali kepada hasanah ya. Sebenarnya hasanah pelajaran spiritual Nusantara kita, bahwa sebenarnya kita itu mempunyai saudara ya, kembaran ya, yaitu kembaran saudara empat kita ya, saudara empat limau pancer. Kita itu sebagai pancernya, kita itu sebagai tonggak tengah-tengahnya, kita sebagai panutannya kan gitu. Nah, yang namanya pemimpin panutannya jika nyeleneh ya berarti bisa pergi dari dalam diri kita. Oke. Saya awali ya teman-teman ya, saya awali doanya nanti ya teman-teman, akan saya doakan teman-teman ya, saya sabdakan teman-teman, tapi di akhir sebelum kita selesai tukar energi. Jadi kita tukar energi dulu ya, bertatap muka tukar energi dulu, baru nanti teman-teman apa namanya bisa mengambil doanya begini. Jadi ketika saya mensabdakan seperti ini, teman-teman tangannya ditaruh di depan apa namanya kameranya, terus nanti ketika saya bilang terjadi dengan cepat dan diambil seperti ini, masukkan ke kepalanya gitu ya, ke cakra ajna dan cakra mahkotanya. Tapi nanti aja teman-teman, jadi supaya teman-teman bisa standby standby, kita belajar bareng-bareng ya. Oke ya teman-teman, jadi kita itu sebenarnya makhluk spiritual ya teman-teman. Kita itu mempunyai empat tubuh, yaitu tubuh fisik, tubuh ruh, tubuh sukma, dan tubuh yang namanya tubuh jiwa. Nah, dari empat ini kita itu mempunyai, kalau di Jawa dikenal dengan sedulur papat ya, kalau di Bali disebut dengan kanda empat gitu ya, kalau di Islam disebut jin korin. Nah ini, tapi sebenarnya dia bukan jin gitu loh, dia bukan jin, tapi itu adalah saudara empat kita. Ini berfungsi sekali teman-teman ya. Saya tidak akan menjelaskan secara ilmu kejawen ya, karena kejawen nanti jelimet ya kan, teman-teman nggak paham istilah-istilahnya. Saya juga tidak menjelaskan secara sains ya, karena sains nggak ada ya, cuman dibilang aura udah gitu aja. Nah, tapi sebenarnya sama ya, kalau di saya namanya aura, kalau di dalam Islam namanya jin korin, kalau di dalam ilmu spiritual Jawa Nusantara disebut sedulur papat, kalau di ilmu apa namanya di Bali disebut kanda empat. Nah, sebenarnya sama saja, nggak ada bedanya. Cuman yang nggak asik itu kalau sedulur papat kita disebut dengan apa ya, disebut dengan jin kan nggak enak ya. Itu bagian diri kita kalau sama dengan diri kita. Oke, awal mula, oke, bukti bahwa sedulur papat kita itu ada itu apa gitu ya. Pasti anak-anak, pasti teman-teman pernah punya anak ya, baik yang cewek maupun yang suami, itu kan pasti pernah istrinya itu melahirkan ya. Ketika anak masih usia 0 gitu kan, masih matanya dipejam seperti ini gitu ya. Nah, kadang anak kecil itu nangis sendiri, oh gini, habis nangis gitu kan nggak ada air matanya kan, nangis gitu, habis nangis gitu, terus dia ketawa sendiri. Secara logika teman-teman,
Kenapa bayi? Ya, kenapa bayi? Secara logika, kenapa bisa seperti itu? Kan dia belum punya memori, dia juga belum melihat kan gitu. Apalagi ketika dia sudah melihat gitu kan, dia tidur, dia nangis sendiri, habis nangis mesti ketawa sendiri. Itu sebenarnya fenomena apa? Itu adalah fenomena bahwa kita itu mempunyai sedulur 4, sedulur 4. Kalau di dalam Jawa disebut kakang kawah adi ari-ari, kakang kawah adi ari-ari. Jadi ada kakaknya ada 2, adiknya juga ada 2. Mas, pertanyaannya ya, apakah ada fungsi? Ada. Yang namanya Tuhan menciptakan itu pasti ada maksud, tujuan dan manfaat. Diciptakan adanya sedulur 4, teman-teman. Nah, dibagi ada 2 ya. Ada kakang kawah dan ada adi ari-ari. Mengapa disebut kakang kawah? Karena kawahnya keluar duluan. Nah, ketika kita menyaksikan istri kita lahiran itu kan kawahnya, ketubannya pecah duluan lah, itu keluar duluan. Nah, itu juga jadi makhluk. Makanya di dalam Islam itu semuanya yang ada di semesta ini adalah makhluk gitu loh, ya kan? Makhluk secara ilmu fisika kuantum itu adalah partikel. Nah, dia abadi. Partikel itu kan energi. Nah, dia abadi dan bisa berubah-ubah bentuk kan gitu. Termasuk diri kita juga partikel tapi membentuk seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita itu keluar brojol gitu ya, pancernya keluar gitu, baru yang keluar itu adi ari-ari ya. Adi ari-arinya atau ari-arinya dulu yang keluar, baru kita yang keluar. Makanya apa? Disebut kakang kawah adi ari-ari. Jadi ini masing-masing dia menjadi sosok ya, menjadi sosok makhluk yang dia itu bukan jin, yaitu diri kita sendiri. Nah, dia mempunyai manfaat, teman-teman ya. Manfaat ini tak kasih tahu ya, teman-teman. Manfaatnya saudara 4 atau kanda 4 gitu, saudara 4 atau jin korin gitu ya, atau aura gitu ya. Itu manfaatnya adalah yang kakang kawahnya itu si abang dan si ireng ya. Itu adalah untuk sebagai pengaman diri kita, sebagai bodyguard diri kita, sebagai penyelamat diri kita, superhero-nya kita lah intinya. Intinya apa? Kita setiap ada mara bahaya, kita akan diselamatkan. Karena gini, Tuhan itu kan nggak mungkin dia itu dalam artian langsung dia bekerja sendiri ya kan, dia bekerja sendiri. Di dalam beberapa kitab suci, salah satunya Al-Quran, Tuhan itu kan makanya kalau dia mencipta itu menyebut kita gitu kan, menyebut kita. Kata kita itu kan berarti lebih dari 1, lebih dari 2. Berarti Tuhan itu menciptakan, setiap mencipta itu melibatkan yang lain gitu loh. Seperti kita ditolong, misalkan selamat dari kecelakaan, apakah Tuhan menyelamatkan secara ajaib gitu kan, misalkan seperti dikatakan orang-orang fayakun gitu? Enggak, melainkan ada melibatkan yang lain. Tentunya juga melibatkan hal yang gaib, suatu yang tidak terlihat. Salah satunya adalah saudara 4. Nah, saudara 4 kita untuk si abang dan si ireng ini ya, bagian kakangnya, kakak kita itu tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk backing kita, bodyguard kita. Untuk apa? Untuk hal-hal yang mara bahaya, baik mara bahaya dalam bentuk fisik maupun non fisik, termasuk santet, termasuk pelet, termasuk gendam dan lain-lain. Itu tidak bisa mendatangi diri kita kalau kita itu bodyguard kita itu ada si kakak kita itu, kakang kawah kita itu, si abang dan si ireng itu gitu loh. Makanya mohon maaf, penting sekali teman-teman selalu setiap hari wetonnya itu puasa ya kan, dengan suguh gitu loh. Kalau sudah selesai puasanya 7 kali weton ya suguh aja gitu loh. Suguh untuk apa? Untuk kakang kita. Nah, untuk adi ari-ari ya, adi ari-ari itu dia si putih dan si kuning. Nah, dia tujuannya kenapa sih semesta Tuhan itu menjadikan
kemudian dia itu juga sebagai bodyguard kita, tapi dia mempunyai tugas ya. Tugasnya dia beda dengan si kakang kawah tadi. Si kakang kawah tadi untuk menyelamatkan kita dalam segala hal intinya ya, baik itu penyakit juga termasuk penyakit juga. Jadi virus, bakteri dan lain-lain itu nggak mungkin nyampluk ke kita, nggak mungkin gitu ya. Tapi si kuning dan si putih ini, si Adi Ari-Ari ini, dia tugasnya itu adalah untuk apa? Untuk hal kerezekian kita ya, untuk hal finansial kita. Jadi kita punya usaha, punya bisnis gitu ya, kita kerja gitu ya. Itu yang membantu dalam hal bisnis kita, finansial kita itu adalah si Adi Ari-Ari ya, Adi Ari. Makanya jangan ditinggalkan budaya kita ya, budaya Nusantara kita itu jangan ditinggalkan gitu loh ya, jangan ditinggalkan. Karena apa? Karena ini penting sekali. Makanya bagaimana sekarang tata caranya untuk memelihara saudara empat kita supaya dia itu betah di dalam diri kita gitu ya. Bagaimana caranya? Ya kita harus puasa weton ya. Kita puasa weton itu adalah puasa kelahiran ya gitu kan, puasa kelahiran. Jadi ketika kita lahir, kita kan dibarengi si kakang kawah dan Adi Ari-Ari. Nah selama ini teman-teman itu memberi makan hanya pada raganya saja, si kakangnya sama kawahnya ini tidak dikasih asupan makanan. Asupan makanan dia apa? Energi. Nah ketika kita puasa itu kan menjaga nafsu ya teman-teman, nafsu baik itu nafsu makan, nafsu minum, nafsu apapun. Nah itu energinya kenceng itu masuk ke siapa? Masuk ke saudara kita, ke saudara empat kita. Kalau saudara kita ini sudah kuat dalam artian kembali kepada diri kita, kita hidup serba berkemudahan teman-teman. Kita hidup serba mudah, serba solusi. Karena apa? Kita ada yang mendampingi, wakil Tuhan kan gitu. Nah itu si siapa? Itu namanya kakang kawah Adi Ari-Ari, si abang, si ireng, si kuning, lan si putih. Itu seperti itu. Nah itu caranya. Nah kalau bisa teman-teman ya, setiap kelahirannya teman-teman gitu kan, misalkan Senin Legi atau Selasa Kliwon, Selasa Paing, Rabu Pon, Rabu Paing, seperti itu. Nah itu teman-teman harusnya puasa. Nah ketika puasa itu tujuannya. Nah kalau nggak puasa ya, kalau sudah selesai puasa misalkan puasa terus nggak apa-apa, suguh aja nggak apa-apa. Lah suguhnya apa mas? Suguhnya ya itu kopi tubruk gitu ya, kopi tubruk ya. Kopi tubruk itu adalah bubuk yang kasar itu loh teman-teman. Kalau teman-teman punya saudara di gunung-gunung itu ya, di gunung-gunung biasanya kita silaturahim ke rumahnya saudara kita yang ada di gunung, itu biasanya kopinya itu peringkilan gitu ya, dan itu nggak dikasih gula. Terus teh tubruk juga nggak dikasih gula, dan air putih dan bunga telon kan gitu. Nah itu disuguh di kamar kita, ditaruh aja di kamar kita. Itu memberikan makan, memberikan energi gitu kepada diri kita. Nah itu caranya. Dan tapi puasanya teman-teman bukan puasa 12 jam loh ya. Puasa weton itu bukan puasa 12 jam tapi 24 jam. Nah kalau panjenengan mohon maaf teman-teman, nah itu kan nggak ada di syariat Islam. Panjenengan lupa, Nabi Muhammad pun juga puasa. Puasa apa? Puasa hari kelahirannya beliau. Hari kelahiran beliau apa? Hari apa? Hari Kamis Jumat, hari Senin gitu kan. Makanya Nabi Muhammad dia berpuasa di hari Senin karena beliau puasa di hari Senin saja, karena Tuhan itu wa khalaqnakum azwaja, jadi menciptakan itu dua pasang, dualisme. Makanya beliau menyempurnakan ada Senin dan Kamis. Pertanyaannya teman-teman ini lahirnya hari Sabtu, lahirnya hari Rabu gitu kan, lahirnya hari Minggu, tapi puasanya Senin, kan gak masuk akal ya. Jadi kayak gitu. Jadi puasanya loh mas, coba Nabi Muhammad kan puasanya setiap hari Senin aja ya, karena di Arab sana nggak ada hari pasaran gitu loh, hari Wage, Pon, Kliwon itu kan nggak ada. Jadi beliau puasanya ya
tahunya ya pengetahuannya pada waktu itu ya setiap hari Senin. Berarti saya setiap hari Senin harus berpuasa. Tujuannya apa? Untuk menjaga energi, menjaga spiritualitas beliau kan gitu. Nah, teman-teman harus bersyukur. Ya, kenapa harus bersyukur? Karena di sini teman-teman, ya, di Nusantara ini, di Indonesia ini ada apa? Hari pasaran gitu loh. Rabu, Pon, Pahing, Kliwon, Legi kan gitu. Nah, adanya hari kelahiran itu kalau di dalam hitungan kita pertanggalan Jawa itu 1 bulan sekali 35 hari sekali kan mudah, cuman 35 hari sekali teman-teman, cuman puasa 12 jam loh, itu manfaatnya sangat banyak loh ya. Nah itu, nah jangan dikira kita itu hidup sendiri, jadi sangat-sangat apa namanya sayang sekali kalau teman-teman sebenarnya hidup sendiri. Enggak, kita itu mempunyai adik, mempunyai kakak kan gitu, yang selalu menjaga kita. Makanya teman-teman kalau nggak kepingin susah hidupnya ya, kembalikan saudara empat Anda kembali kepada diri Anda, karena gini teman-teman, saudara empat itu juga bisa pergi dari hidup kita, bisa ya, bisa. Makanya beberapa praktisi spiritual itu bilang apa? Aktivasi sedulur papat lima pancer. Itu sebenarnya bukan mengaktifkan gitu loh, tapi mengembalikan gitu loh, mengembalikan saudara empatnya yang pergi dari kehidupannya. Kenapa saudara empat itu bisa pergi dari kehidupannya? Ketika manusia sudah mampu menjelekkan semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, sudah mampu menjustifikasi buruk negatif apa yang diciptakan di dunia ini oleh Tuhan. Karena Tuhan semesta menciptakan segala sesuatu itu, entah yang menurut ego pandangan teman-teman itu buruk, itu pasti ada manfaat, maksud dan tujuannya untuk keseimbangan kehidupan, keseimbangan dunia ini kan, keseimbangan semesta kan gitu. Nah, ketika teman-teman sudah menjelekan misalkan nih yang beda agama, wih sesat, wih kafir, wih apalagi sampai halal darahnya kan gitu kan. Apalagi ada fenomena-fenomena politik kita hari ini itu semuanya nggak paham ilmu-ilmu hidup, ilmu spiritual, sehingga apa? Menjelek-jelekan ya kan, musuh politiknya, benci kan dan lain-lain. Nah, makanya hidupnya kenapa sulit semua? Karena ketika kita sudah menjustifikasi seperti itu, salah kan gitu kan. Misalkan nih ada yang diharamkan nih, contoh anjing diharamkan, babi diharamkan. Kalau kita menganggap anjing ini diharamkan oleh Tuhan gitu ya, oleh Tuhan. Nah, ketika kita menganggap anjing ini najis, ya menjijikkan, berarti sebenarnya kita juga menganggap bahwa sang penciptanya yaitu Tuhan juga jijik kan gitu. Nah, ketika di situ si dulur empat kita itu nggak suka dengan sikap sifat kita yang seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena apa yang diciptakan oleh Tuhan di semesta ini itu pasti ada manfaat, maksud dan tujuannya. Lah Anda kok menjustifikasi, akhirnya apa? Ngambek ini. Sedulur empat kita ngambek, baik kakang kawah, adik aradi ngambek. Ketika ngambek, apa yang terjadi? Mereka pergi dari hidup kita. Akhirnya apa yang terjadi? Efek dari ketika kita tidak aktif sedulur papat kita, sedulur papat kita tidak jadi bodyguard di hidup kita, sedulur papat tidak menemani diri kita. Apa yang terjadi? Ciri-ciri yang utama manusia yang ditinggal oleh saudara empatnya itu ada, kalau punya yang namanya masalah, kalau punya yang namanya permasalahan hidup, termasuk hutang juga gitu kan, itu tidak kunjung selesai teman-teman ya, itu tidak kunjung, itu berlarut-larut gitu. Dan kalau punya masalah itu nggak kunjung selesai, berlarut-larut gitu loh. Kenapa? Karena hakikatnya ketika kita ini saudara empat kita, kanda empat kita itu masih aktif, dia itu membackingi kita, masalah itu datang ditepis sama dia gitu loh. Masalah datang ditepis itu seperti itu. Kenapa? Karena apa? Karena memang tugas dia seperti itu, mengamankan diri kita, bodyguard kita, supaya kita mampu menjalani fitrah manusia yang sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga kita hidup fine-fine aja, bahagia-bahagia aja, kan gitu.
Makanya teman-teman kalau punya apa namanya punya usaha, punya bisnis, usahakan saudara empatnya itu diaktifkan kembali atau dipanggil lagi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk ini apa namanya mohon maaf, tujuannya adalah untuk kelangsungan ya, kelancaran gitu kan kehidupan kita kan gitu. Tapi mungkin di sini juga ada yang nggak sepakat ya, bagi teman-teman yang sangat-sangat dogmatis, agamais, religius banget, itu ada yang nggak sepakat. Tidak apa-apa ya, mohon maaf, tidak apa-apa, nggak perlu berdebat gitu ya, nggak perlu berdebat. Saya dari kecil ya teman-teman itu di sekolah itu di Islam semua gitu ya, di Islam semua. Dari kecil saya itu dari TK sampai S2 saya itu labelnya Islam semua. TK Kusumo Mulia itu Islam, MI Miftahul Huda Islam juga, MTS Ma'arif Aliyah Ma'arif, terus IAIN Sunan Ampel, terus Uniska Universitas Islam Kaderilo, Islam semua teman-teman. Terus saya juga di pondok ya, di Mambaul Ulum ya kan, terus di Sirajul Ulum, di Darul Fatihin, terus yang terakhir saya mondok ketika saya kuliah itu di Al Hakiki Al Falaki Joyonegoro Sidoarjo sana. Biasanya orang-orang mengenal Sidoresmo gini nih. Nah, kalau memandang seperti ini, mohon maaf, apalagi saya juga pernah mendalami ilmu Al-Quran ya, Qiraah Sab'ah di Mahat Umar bin Khattab kan. Dan saya punya guru namanya Ustadzul Hilmi, guru besar Al-Quran di Indonesia ini. Dia itu punya sanadnya sambung sampai Rasulullah gitu loh. Coba nanti cari biografinya Ustadzul Hilmi. Saya pernah bermusafahah langsung, belajar Al-Quran langsung Qiraah Sab'ah sama beliau gitu loh. Nah, tapi teman-teman mohon maaf, ketika ada budaya-budaya seperti ini, misalkan sedulur papat, wah ini syirik, nah gitu, wah ini tidak ada dalam Islam, kamu belajarnya kurang dalam gitu, kurang lama ya kan. Adanya cuma ikut-ikutan aja, hijrah sini panjangkan gitu kan, terus celananya cingkrang kan gitu kan. Nah berarti Anda ini masih kulitnya kulit, belum paham, hidup Anda hanya sebatas syariat tekstual gitu loh. Dan orang-orang seperti itu pasti apa? Karena ada kebencian di dalam dirinya ya kan, menganggap Pancasila tauhid, menganggap sistem demokrasi adalah tauhid, harusnya khilafah kan gitu loh. Mas Yunus kok tahu semua? Iya, karena saya pernah masuk di dunia itu ya kan, saya pernah mempelajari, masuk bahkan karena untuk pengen tahu itu harus masuk, tidak hanya mempelajari teman-teman. Masuk di kami pernah, organisasinya PKS pernah, masuk di FPI, FPI belum, masuk di HTI ya, HTI pernah kan gitu kan, di beberapa kan gitu kan, Jamiah Tabligh pernah saya mengetahui semua itu masih tekstual semua teman-teman. Jadi ketika teman-teman tidak sepakat dengan penjelasan saya, kita nggak perlu debat ya teman-teman, nggak perlu ya kan. Jika panjenengan nggak sepakat dengan penjelasan saya tentang sedulur papat limau pancer dan Anda menganggap itu nggak ada, ya monggo ya, itu nggak perlu. Tapi saya sebagai orang Jawa, saya sebagai seorang Nusantara, saya harus nguri-nguri apa namanya, dan tetap mengajarkan ilmu-ilmu Nusantara ini kepada teman-teman yang mau gitu ya. Kenapa? Saudara empat ini sangat penting sekali. Tadi kan saya udah bilang bahwa kalau kita pelajari lebih dalam gitu ya, Nabi Muhammad pun juga puasa kelahiran gitu loh, di hari Senin. Lah Anda itu lahirnya hari Minggu, kenapa puasanya hari Senin? Kan nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung loh, Nabi Muhammad kan setiap Senin, nggak satu bulan sekali. Nah karena di Arab itu tidak ada yang hari pasaran kan gitu, hari Pon, Wage, Kliwon kan nggak ada kan gitu kan, nggak ada. Lah adanya adalah di kita. Jadi itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bagus sekali kan gitu kan. Biasanya juga ada yang menentang juga, mata saudara kaumin fawaminhum kan gitu. Siapa menyerupai suatu kaum, dia berarti termasuk kaum itu. Loh nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa, Nabi Muhammad juga puasa kelahiran kok ya. Ya kita juga harus puasa kelahiran kan, kita ibadah kepada Rasulullah. Gunanya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Untuk mengembalikan aktivasi
sedulur papat limo pancer kita, karena sedulur papat limo pancer kita itu mempunyai dua tugas. Si kakak ini tugasnya adalah sebagai bodyguard, pengaman kita supaya kita menjalankan kehidupan itu selalu aman. Aman dari apa? Dari kecelakaan, dari cilaka, dari kejahatan, kan seperti itu. Ya, terus juga yang di hari-hari tujuannya untuk apa? Untuk membantu kita sebagai marketing langit kita gitu loh. Kalau panjenengan ini punya yang namanya usaha, punya yang namanya bisnis gitu ya, punya yang namanya usaha kerja supaya karirnya bagus, itu yang membantu adalah siapa? Dulur papat limo pancer kowe kuwi gitu loh. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman sedulur empatnya itu pergi dari hidupnya teman-teman, akhirnya teman-teman hidupnya yang nggak ada yang membantu, karena Tuhan semesta itu membantu kita itu lewat tangan-tangan yang lain, tidak tangannya beliau sendiri, itu enggak gitu ya. Jadi melibatkan cipta-ciptaan yang lain. Makanya penting sekali teman-teman, contoh sekali. Tidak hanya kita menganggap menjustifikasi gitu kan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, kita hidupnya jelek dalam artian kita penuh kebencian, kita penuh dengan iri dengki dan lain-lain. Saudara empat kita itu loh, dia pergi juga dari hidup kita. Kalau saudara empat kita itu pergi dari hidup kita, udah selesai hidup kita. Punya hutang ya nggak kunjung selesai, punya beban terus-terusan, punya masalah satu belum selesai, datang masalah lagi belum selesai, datang masalah lagi. Akhirnya apa? Stres gitu loh. Makanya saya ulangi lagi, kita dituntut untuk menjadi manusia spiritual, menjalani spiritual, tirakat dan riyadoh gitu loh. Tirakat dan riyadoh itu laku. Lah nabi-nabi zaman terdahulu juga laku-laku semua ya kan, puasa, meditasi kan gitu. Tapi umatnya apa? Katanya itba sama Rasulullah. Itba itu mengikuti. Ya, mengikuti, bukan menjalani. Kalau teman-teman menjalani ajarannya, ya kan begitu. Kalau menjalani ajarannya berarti menjalankan apa yang diajarkan. Tapi kalau kita itba, mengikuti lakunya kan gitu kan. Apalagi ada dalilnya kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kan gitu. Sebaik-baiknya kayak contoh berarti kita harus meniru pola hidup contoh para nabi-nabi itu. Kalau para nabi-nabi itu mendapatkan kesaktian, mendapatkan kecerdasan itu dengan cara meditasi, ya kita harus mulai meditasi. Dan semua rata-rata meditasinya di mana? Di gua, teman-teman. Di gua ya kan. Nabi Muhammad di gua Hira kan gitu kan. Nabi Musa di gua Bukit Rusina, semuanya di gua. Tapi kalau hari ini ada orang datang gitu ya kan ke gua untuk laku tirakat untuk supaya apa sedulur pamatnya itu kencang, aktif, hebat gitu ya kan, dibilang nyembah jin, nyembah lah, ilmunya masih cetek, keagamanya masih terlalu rendah, masih kulitnya kulit tidak bisa. Itu teman-teman ya. Jadi saya cuma menyampaikan kepada teman-teman silahkan ya puasa weton ya, tata cara puasa weton ya. Kita mulai suruh gitu ya 12 jam kita suruh itu kita makan seadanya ya, habis itu terus sampai besoknya lagi. Kalau misalkan contoh kalau lahirnya hari Rabu berarti puasanya kapan? Rabu Pon misalkan, berarti mulai puasa wetonnya kapan? Berarti mulai puasa wetonnya itulah hari Selasa sore teman-teman, bukan hari Rabunya. Kalau hari Rabunya itu sudah hari Kamis, karena di Jawa itu pergantian hari itu di sore jam 4 gitu ya, mulai lengsernya srengenge, mulai turunnya gitu ya. Nah, itu apa yang perlu disiapkan? Kopi tubruk pahit, teh tubruk pahit, sama air putih gitu kan, sama lilin. Kalau nggak lilin ya ublik gitu ya. Terus sama bunga telon itu ditaruh di kamar yang setiap hari itu kamar Anda ya, kamar tidur Anda. Dan jangan lupa bisa dinyalakan dupa, mana dupa tirakat. Nah ini
Nah, kalau untuk mengembalikan sedulur 4 lima pancernya bisa ini atau apa namanya sambil menyalakan dupa tirakat ini. Lah doanya bagaimana? Doanya gampang sekali ya. Mungkin nanti bisa di-share ya. Doanya nyalakan seret. Doanya apa namanya, sedulur papat, si kakang kawah hadiari, si abang si ireng, si kuning lan si putih, ayo nyawiji dadi siji marang pancermu, yaiku aku, terus di mbak benano mbak, terus di apa namanya ditepuk di bumi 3 kali, dek seperti itu. Habis itu tancapkan, terus meditasi sedikit ya, meditasi sedikit dalam artian niat meditasinya adalah kita minta maaf kepada saudara 4 kita selama kita hidup. Kita tidak pernah memperhatikan beliau, tidak pernah nguri-nguri dia. Nah, kita meditasi sebentar, habis itu terus kita keluar dari kamar, biarkan kamar itu kosong ya. Besok ketika buka gitu ya, besok ketika buka ya diminum sedikit-sedikit itu tehnya, kopinya sama airnya, terus bunganya itu ditaruh di dalam kamar biar sampai kering ya. Itu tehnya berkurang loh teman-teman, itu kopinya berkurang loh teman-teman, air putihnya juga berkurang, itu padahal ditutup. Nah, pertanyaannya siapa yang minum? Kan gitu ya, yang minum adalah saudara 4 kita ya. Oke ya, oke, itu ya kesempatan yang bisa saya sampaikan, kita sharing-sharing pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Teman-teman silakan bertanya, tapi tentunya seputar tentang saudara 4 ini ya, jangan keluar dari tema ya. Kalau bertanya tentang RK itu bisa di grup aja ya teman-teman. Nah, maksudnya bertanya tentang teknik-tekniknya itu bisa di grup-grup masing-masing begitu ya teman-teman. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Ini dari TikTok yang bertanya Bu Usi, Mas Yunus kalau belum ber-RK boleh puasa weton dan lain-lain? Boleh silahkan ya. Tadi sudah saya ajarkan tadi ya, itu tata caranya. Dan ini kan bukan ilmu RK Ibu, puasa weton itu, ini adalah ilmu kita nguri-nguri ajaran budaya adat tanah kelahiran kita. Kalau kita orang Nusantara gitu ya, ya kita ya harus seperti itu. Beda lagi kalau panjenengan orang Amerika, itu nggak perlu yang ngikuti ajarannya Amerika gitu ya. Oke. Selanjutnya Pak Bahar, apakah kirin itu bukan partikel api? Apa? Apakah kirin, jin kirin? Oh, enggak, beda Pak ya, beda, mohon maaf. Korin gitu ya, korin itu kalau Anda menyebutnya jin gitu ya. Nah, makanya tadi di awal kan saya udah bilang Pak, kalau di dalam ilmu Nusantara khususnya Jawa disebut dengan sedulur papat ya kan. Kalau bahasa Indonesia sedulur 4, kalau di Bali disebut kanda 4, kalau di ilmu spiritual disebut aura. Udah gitu aja kan gampang-gampangannya. Kalau di Islam disebut jin korin, itu bukan jin Pak. Tapi kalau panjenengan memahami itu adalah sebuah jin, ya berarti itu bukan bagian diri kita gitu kan. Kalau kita pahami, kita pernah ngaji gitu ya, di kitab perdukunan ada kitab kuning tentang perdukunan gitu ada ya, saya nggak menyebutkan namanya ya. Itu disebutkan jin korin itu adalah jin yang benar-benar menemani kita selama kita datang di bumi, hidup sampai itu menemani. Berarti itu siapa? Sedulur 4 sebenarnya. Tapi itu bukan jin. Tapi kalau Anda memaknai itu jin, ya berarti jin itu kan terbuat dari api, partikel api. Beda. Itu bukan, itu hanya penyebutannya orang Arab sana aja gitu loh. Itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya Bu Mintul, kalau lahirnya Senin habis asar, masuknya di hari Selasa atau Senin ikutnya? Ya, kalau sudah habis asar ya, sekitar jam misalkan jam 4:30 gitu ya, jam 4:30 itu sudah masuk pada hari Rabunya. Itu sudah masuk pada hari Rabunya. Kalau secara hitungan Jawanya ya, tapi kalau hitungan Masehinya ya tetap di hari Selasa, karena di Masehi pergantiannya jam 12 malam ya. Selanjutnya, kalau tidak punya kamar lain, apa kita harus pergi? Masa nggak punya kamar kan gitu kan? Ketika pasti Anda punya kamar toh. Nah, kamar itu untuk sehari semalam aja nggak usah ditidurin. Sementara tidur di kamarnya anaknya kan gitu, atau di kamar tengah, hanya cuma 35 hari sekali. Masa nggak mau, demi kehidupan, kelancaran kehidupannya teman-teman, kelangsungan kehidupan teman-teman kan gitu. Maaf baru join, lalu cara mengembalikan
mengembalikan sedulur papat yang mungkin sudah pergi dan biar awet gimana? Nah itu tadi sudah tak ajarkan tadi ya kan. Dan ini kan ada rekamannya Mas ya. Ya. Nah ada rekamannya ya. Nanti bisa dilihat di rekamannya, dipelajari kan sudah saya ajarkan tahu tadi puasa kan gitu. Terus disiapkan teh tubruk, kopi tubruk, terus air putih sama lilin. Kalau nggak punya lilin bisa beli lilin RK. Kalau nggak itu bisa oblek juga. Dan itu dinyalakan di kamar ya, di kamar. Tentunya jauhkan dari barang-barang yang mudah terbakar ya. Habis itu terus sama menyalakan dupa dupa tirakat ini kan kita harus laku tirakat dan riyadhah kan gitu. Nah habis itu terus meditasi sebentar dengan ada doanya, hei kakang kawah di hari-hari si abang si ireng lan si putih lan si kuning, ayo nyawiji dadi siji marang lima pancarmu ya kuwi aku. Terus di ke tanah ke mesteri ini blek seperti itu, terus ditancepin. Habis itu dibuat raup ya 7 kali atau 8 kali atau 9 kali. Habis itu terus meditasi sebentar, habis meditasi sebentar terus keluar dari kamar. Udah, kamar itu nggak usah dimasukin gitu. Kalau nggak punya kamar ya nggak apa-apa, ditaruh di ruang tamu atau ruang tengah gitu. Tapi yang bagus itu di kamar sih, kamar kita sendiri tapi ya gitu kayak. Selanjutnya dari YouTube, apakah bisa melihat energi atau aura? Bisa Maksudnya? belajar pelatihan RK. Oh, itu tergantung Pak, tergantung Anda sendiri. Di RK itu pelatihan yang saya berikan itu bukan pelatihan yang untuk melihat energi kayak gitu ya. Kita yang penting hidupnya tenang, santai, damai, sugih wis ngono tok kan gitu kan. Terus gaya apa iso ndelok, buat apa bisa melihat energi-energi tapi gak duit kan gitu loh. Ya, kan gitu. Itu bisa tirakat itu Pak kalau kepingin melihat energi itu masuk pada ilmu yang namanya supranatural Pak. Kalau di RK itu yang saya ajarkan adalah spiritual ya, spiritual dari kata spirit adalah semangat itu adalah hidup itu adalah ruh. Jadi kita mempelajari kehidupan kita. Tapi kalau panjenengan kepingin melihat aura gitu kan, melihat jin dan lain-lain, itu masuknya pada ilmu yang namanya ilmu supranatural ya teman-teman. Oke. Selanjutnya Pak Andri dari YouTube, izin tanya Mas, bunga telonnya apa saja? Ya pokoknya sampean tuku beli nanggone sapa jenenge bakul bunga gitu ya, tukang bunga telon itu ya pasti paham dia. Kalau bunga telon itu kalau di tempat kita, kalau bunga telon itu ya kantil gitu ya, mawar sama kenanga. Iku ngombene sapa, Mbak? Saya. Aku ndek iki ngombe tak tinggali ning ndi yo. Coba goleno. Ya, oke. Oh, wes Bapak. Ini. Wes ketemu. Ya, oke, itu teman-teman ya. Jadi kenanga, mawar sama kantil ya. Ya, itu ada maksudnya masing-masing ya, kenanga. Dulu kalau saya pribadi setiap weton itu sama guru saya pasti saya disuruh makan bunga kenanga pasti. Jadi pasti saya makan bunga kenanga itu 7 tangkai. Ya, itu pasti. Terus sama disuruh nginang. Jadi setiap puasa, setiap weton saya itu pasti saya nginang. Yang nginang itu ya jadi suruh, gambir, enjet itu ya, itu nginang. Habis itu terus makan bunga kenanga 7. Tapi nggak usah teman-teman, itu nggak perlu ya. Nanti teman-teman jadi paranormal nanti ya. Selanjutnya Bu Erna, jadi sedulur papat berarti itu dukur kita ya, bukan dukur saudara. Dukur? Iya. Dukur? Saya nggak paham kata-kata dukur ya, mohon maaf ya. Ya mungkin Anda bisa menyimpulkan sendiri ya itu apa kan gitu ya. Yang jelas itu bagian dari diri kita sebenarnya. Jadi bukan jin ya teman-teman. Selanjutnya Bu Kamila di TikTok, Mas Guru perlukah kita pasang palangkiran di dalam kamar seperti saudara kita di Bali? Palang tiran, wah saya nggak paham juga palang tiran itu apa ya kan gitu. Yang penting kita suguh aja setiap hari kelahiran kita, udah kita suguhnya apa itu tadi, teh tubruk, kopi tubruk, air putih, bunga telon sama lilin, udah sama dinyalain dupa, udah selesai, itu aja. Nggak usah gitu. Saya nggak pernah ngelmu perni seperti teman-teman Bali itu nggak pernah, karena perni teman-teman Bali itu bagian ritual dari agama ya, dari agama Hindu, bukan spiritual gitu ya. Nah itu.
Selanjutnya Pak Alek, bagaimana orang meninggal di santet kecelakaan dan lain, apakah ke alam kubur atau ke alam para demit, bagaimana sedulur papatnya, Mas Guru? Ya itu tergantung kelakuannya toh Pak. Lek kelakuannya elek ngono kuwi yo berarti dia reinkarnasi gitu kan, kayak koruptor itu loh Pak. Lek dia iki mangan hake wong liya-liya ngono kuwi ya reinkarnasi maneh Pak. Reinkarnasi iku lek wong apik jek duwe dosa-dosa ngono kuwi reinkarnasinya udah di menungso kan gitu kan. Iya lek menungsone sogeh kan gitu. Reinkarnasi dadi menungso sing kere kan juga bermasalah. Tapi lek koruptor seperti itu atau itu reinkarnasi lagi, itu pasti jadi siluman. Kalau nggak siluman jadi hewan, kalau nggak jadi nah itu. Makanya kalau panjenengan bertanya sama saya, orang meninggal habis kecelakaan, habis bla 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 seperti itu kemungkinan tergantung cara matinya, Pak. Orang kecelakaan sama orang sakit itu kebanyakan loh ya, itu matinya itu kan nggak ikhlas Pak, nggak khusnul khotimah. Khusnul itu adalah dari kata hasanah, baik. Khotimah itu adalah selesai, ya kan? Khatam, selesai. Berarti kan ketika orang meninggal dunia kan dia nggak ikhlas. Kenapa? Karena masih punya tanggungan, beban dan lain-lain. Jadi ruhnya itu bisa kesasarnya bisa dia di alam dunia kan gitu kan, jadi menjadi hantu kan gitu kan, atau di alam jin juga bisa. Di alam jin berarti dia itu reinkarnasi dari jin. Di dunia berarti kita reinkarnasi kan gitu. Nah, kalau Anda bertanya sama saya itu di mana, ya tergantung kehidupan dia. Kalau kehidupannya jelek-jelek, ya kan ya udah dia pasti reinkarnasi, ya reinkarnasinya jelek-jelek. Kayak koruptor itu. Stok koruptor itu disuruh hidupnya enak, nggak mungkin, apalagi nanti turun-turunannya gitu ya. Aduh, sangat kasihan banget mereka. Padahal mereka semuanya mengerti agama loh ya. Ya, oke. Selanjutnya dari Pak Asmana, Mas Yunus, gimana cara membangkitkan adi ari-ari setelah selesai puasa weton 7 kali berturut-turut? Ya itu udah otomatis toh. Anda puasa itu kan Anda tadi sudah tak jelaskan kan, untuk nguri-nguri, untuk mengaktifkan lagi, untuk mengembalikan lagi ya kita harus berpuasa, ya kan? Nggak perlu dibangkitkan, wes otomatis dia udah kembali kepada diri kita gitu loh. Kan kita puasa itu kan kita warok ya, gitu, menjaga dari hal-hal yang negatif yang membuat diri kita itu membuat karma, wirai kan. Ketika kita wirai, kita semakin suci, semakin nggak ada suci itu semakin nggak ada dosa dan karma. Ya udah itu bisa gitu loh ya teman-teman. Ya. Pak Jailani, puasa weton belum 7 kali bolong, apakah mengulangi? Ya, ngulangi lagi. Dan di dalam puasa, puasa itu juga ada tingkatannya. Puasa weton ada tingkatannya. Ada puasa weton 7 kali berturut-turut, gitu kan? Setelah 7 kali berturut-turut itu setiap 1 bulan sekali itu baru naik ke tingkatan puasa weton, yaitu puasa weton apit. Jadi hari kelahirannya itu diapit gitu. Itu bisa. Tuh, Mas kalau men di tengah-tengah sudah dapat 5 men gimana, apakah batal? Enggak, lanjutkan. Loh, orang laki-laki kok enggak men ya, kan memang enggak men. Kalau batal ya berarti ngulangi dari 0 lagi, 1 lagi gitu. Kalau puasa dari weton itu dari subuh sampai maghrib bisa? Enggak bisa, itu namanya bukan puasa teman-teman. Itu namanya menggeser waktu makan. Menggeser waktu makan. Yang nama puasa itu adalah mengosongkan sehari semalam, tidak makan, tidak minum, tidak berbuat yang lain. Maksudnya yang hal-hal yang membatalkan puasa itu selama 24 jam itu namanya puasa. Poso, ngepos nih, bolong nih, deleh, rosok gitu loh. Puasa kok dari subuh sampai maghrib itu namanya bukan puasa, itu namanya menggeser waktu makan. Kalau nggak percaya coba Anda makan 1 hari 3 kali, pagi, siang, sore atau malam. Coba teman-teman kalau puasa itu, ya kan? Puasa ya kan jam subuh gitu kan, sebelum subuh kan sahur makan 1, habis itu terus apa? Terus maghrib makan 2, ya kan? Terus nanti mau tidur makan lagi kan gitu. Nah apalagi ditambah kan ketika buka puasa itu nafsu banget balas dendam ya kan. Ada kolak, ada soto, ada rawon, ada sate, ada kulup, ada urap-urap. Anda ini puasa atau balas dendam nafsu. Kalau orang itu ahli puasa pasti hidupnya sakti, ya kan gitu. Puasa 30 hari kok nggak sakti, berarti itu salah metode gitu loh. Selanjutnya Pak Ahmad, Mas, untuk lilinnya itu harus dinyalakan 24 jam? Iya, sampai habis.
Oh ya, mulai kita makan itu secukupnya. Habis itu terus kita ritual untuk mendatangkan mengembalikan saudara empat kita tadi. Ada kopi, ada teh, ada bunga telon, ada air putih, ada lilin, ada dupa tadi. Udah gitu, nyalain sampai habis. Sampai besok kan gitu. Selanjutnya, ini apa tanda-tanda sedulur papa sudah membarengi kita? Tanda-tandanya hidup Anda ya enak-enak aja, enjoy aja gitu. Usaha, bisnis lancar, karir bagus, masalah nggak ada kan gitu. Nah, itu aja sebenarnya, gampang toh. Bu Rara, Mas Yunus kalau udah menjalankan RK-Ruh apa mesti puasa weton? Kalau sudah menjalankan RK-Ruh apa mesti puasa? Kalau di RK-Ruh kan sudah saya ajarkan, nggak usah RK-Ruh nggak apa-apa, karena itu bagian dari aktivasi mengembalikan lagi sedulur empat kita gitu. Karena apa? Di dalam rangkaian RK-Ruh itu ada meditasi samsara, meditasi untuk menarik energi kosmos gitu loh. Jadi nggak masalah gitu. Mas Yunus, kalau yang menjelma menjadi saya dalam bentuk fisik itu berarti itu guru sejati, beda lagi, itu namanya adalah sukma. Ya, beda lagi, itu namanya guru sejati. Guru sejati itu bisa diajak komunikasi, omong-omongan, ngobrol. Kalau sukma tidak bisa, kalau sedulur empat itu tidak bisa. Yang bisa diajak ngobrol, menjelma seperti diri kita, sama plek seperti diri kita seperti ini, itu adalah guru sejati. Tapi hati-hati, itu juga bisa jin. Nah, ciri-cirinya kalau menjelma menjadi diri Anda, kok dia itu satu pakaiannya tidak sama, yang kedua dia ngomong duluan. Jadi ciri khas guru sejati yang tampil di dalam diri, yang tampil di hadapan kita itu dia nggak pernah bicara duluan, dia diam, senyum, gitu ya. Kok dia itu ngomong duluan, itu berarti jin, gitu. Selanjutnya Bu Rati, Mas Yunus, saya itu belum selesai RKBS, selalu ada halangan, apa pengaruh dari lingkungan ya? Saya menyesal ketika ketiduran lagi harus mengulang. Ya nggak apa-apa. Yang jelas ya karena belum terbiasa dan juga karena pengaruh lingkungan juga bisa. Nggak apa-apa, semangat. Ini nanti nggak ya teman-teman sampai jam 10 kurang 10 ya, karena saya harus persiapan untuk Zoom-nya teman-teman ya. Ya oke. Kalau puasa tidak usah persyaratannya di kamar apakah sah? Ya nggak bisa. Sampean itu lucu loh ya, Mas. Bisa nggak saya mandi tapi tidak pakai air? Bisa disebutkan mandi? Ngono loh. Jangan mengenyang suatu ilmu, Mas. Saya mau sekolah di SD, tapi saya nggak usah masuk di sekolahan SD itu. Bisa dikatakan sekolah. Nah itu nalar pakai akal logika gitu loh. Anda ini kok ya lucu gitu loh. Ya jangan selalu mengubah tata cara. Mas saya itu mau berpakaian tapi nggak usah pakai pakaian baju, ya kan? Pokoknya nggak usah pakai aja. Ada. Bupati Rakat yang gambarnya ini Dewa Ruci ya, Bimo besar dan Bimo kecil ini loh. Ya ini ada bunga telonnya ini loh. Ya ada bunga telonnya ini. Nah ini ya kan, oke. Selanjutnya Mas, persyaratan kalau kita taruh kamar lain bagaimana Mas biar nggak terganggu keluar masuk anak-anak? Nah kan kamarnya Anda, masa anak-anak Anda masuk di kamar Anda kan ya enggak. Saya loh punya kamar sendiri yang dimana anak-anak juga punya kamar sendiri. Untuk masalah teknis itu nggak perlu ditanyakan sama saya ya teman-teman, diatur sendirilah, diatur sendiri. Yang penting nggak dideleng nang Pak RT lah wis ngono loh. Oke Mbak ya, ini sudah selesai ya teman-teman. Ya mohon maaf ya, jangan lupa ya saya akan mensabdakan teman-teman yang masih hadir di sini. Silakan tangannya dua tangannya itu ditaruh di kamera seperti ini ya. Saya akan sabdakan kepada teman-teman ya, tolong diterima. Habis itu nanti terus tarik kalau saya sudah bilang terjadi dengan cepat dan ajaib, tarik nafasnya gini ya, gini, terus masukkan ke kepala seperti ini gitu ya, bisa ya teman-teman. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini, hari ini, jam ini, detik ini, menit ini, saya sabdakan teman-teman yang bertatap muka dengan saya sabdakan hidupnya sudah berkelimpahan, uang-uangnya ratusan juta sampai miliaran rupiah, dan sudah diberikan kelancaran dalam usaha bisnis dan karirnya, dan diberikan kesehatannya, diberikan kebermanfaatan hidupnya, dan keharmonisan rumah tangganya, dan selalu dikejar-kejar uang terjadi dengan cepat dan ajaib. Ya, oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu sabda saya, diterima sabdanya, dimasukkan, dan itu pasti terjadi pada kehidupannya teman-teman, ya. Jangan lupa sahkan yang belum ikut RK, sahkan mengikuti RK. Yang sudah mengikuti RK jangan sampai bolong-bolong, ya. Oke, jika ada salah dari saya mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan SWT. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya.